Selamat datang di Mist of Time TV, channel yang bakal ngebahas seputar peristiwa-peristiwa bersejarah yang sebagian besar belum banyak kamu ketahui. So, stay tune terus di channel ini ya. Episode pertama ini akan ngebahas hal ihwal sejarah rempah-rempah Nusantara serta pengaruhnya terhadap praktik kolonialisme Indonesia di kemudian hari. Oke, are you ready? Sekarang mari kita bahas lada, salah satu jenis rempah-rempah yang paling dicari di Nusantara zaman dulu. Lada dan uang tembaga Cina. Orang-orang Tionghoa mulai banyak berdatangan ke Nusantara pada abad ke-9 di zaman dinasti Tang untuk keperluan dagang. Mereka membawa sutra, permata, dan guci untuk diperdagangkan di pulau-pulau Nusantara. Sebaliknya, di Nusantara mereka membeli rempah-rempah, katun, hasil pertanian, buah-buahan, dan komoditas lainnya. Banyak perantau Tionghoa yang kemudian menetap di berbagai wilayah di Nusantara, terutama di Jawa dan di Palembang. Tidak sedikit yang kemudian menikahi wanita setempat dan beranak pinak. Di pulau-pulau Nusantara, mereka membuat keuntungan sangat besar, sehingga uang kepeng Cina yang berbahan tembaga oleh mereka diselundupkan keluar dari negeri Tiongkok untuk menukarnya di Jawa dengan lada. Mereka berani melanggar aturan resmi kerajaan Tiongkok bahwa ekspor uang kepeng Cina tembaga dalam jumlah besar itu dilarang. Lada di Jambi. Sumatera sebagai pulau penghasil lada kerap dikunjungi para pelaut dan pedagang asing, termasuk Jambi. Sejak abad ke-16, Jambi mampu menyediakan lada bagi para saudagar yang melintasi Selat Malaka. Awalnya, Jambi yang juga menghasilkan kayu yang mengandung obat-obatan serta emas tidak menjadikan lada sebagai komoditas utama perdagangan mereka karena masih berada dalam kekuasaan Demak dan kemudian Malaka. Setelah pengaruh Demak atau Jawa melemah, para penguasa setempat mendirikan pemerintahan yang mandiri dan berlomba-lomba dengan sejumlah pelabuhan dagang di wilayah Sumatera lainnya guna menjual lada. Terutama sejak hadirnya bangsa-bangsa Eropa, penguasa Jambi makin tertarik menjadikannya sebagai barang ekspor. Memasuki abad ke-17, perdagangan lada semakin ramai disebabkan oleh VOC-nya Belanda yang memindahkan kantor pusatnya ke Batavia dari Ambon pada tahun 1619, membuat permintaan lada di pasar makin tinggi. Lada di pelabuhan Jambi tak hanya datang dari daerah hulu Jambi, namun juga dari berbagai daerah di Sumatera, terutama dari Minangkabau. Permasalahan mulai muncul pada tahun 1625, tatkala para petani lada di Minangkabau di hulu enggan menjual hasil panennya ke pelabuhan Jambi. Alasannya, mereka selalu merugi ketika bertransaksi di Jambi. Lada, penyedap makanan hingga obat. Lada memiliki beberapa keunggulan medis. Ia berkhasiat sebagai stimulan pengeluaran keringat, pengeluaran angin, peluruhan air kencing, peningkat nafsu makan, peningkat aktivitas kelenjar pencernaan, dan percepatan pencernaan zat lemak. Biji lada pun dapat dipakai sebagai ramuan obat rematik. Di Indonesia, terdapat sekitar 40 jenis lada. Setiap varietas mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing dalam ketahanan hama
dan penyakit, sehingga petani dapat memilih varietas mana yang cocok dikembangkan di daerahnya. Tentang lada hitam dan lada putih, sebenarnya keduanya tumbuh dari tanaman yang sama. Namun, keduanya memiliki cara pengolahan yang berbeda, sehingga menghasilkan warna, tekstur, dan rasa yang berbeda pula. Lada hitam adalah lada yang dikeringkan bersama kulitnya tanpa pengupasan. Sedangkan lada putih adalah lada yang dikeringkan setelah proses perendaman dan pengupasan. Lada putih rasanya lebih pedas daripada lada hitam. Lada hitam banyak dihasilkan di Lampung, sementara lada putih awalnya banyak dihasilkan di Mentok, Bangka bagian barat. Saat ini, lada putih terkonsentrasi di Bangka Selatan. Hingga kini, Indonesia merupakan pemasok terbesar dalam pasar lada internasional. Sebelum Perang Dunia Kedua, Indonesia hampir menguasai seluruh kebutuhan lada di dunia, sebanyak 80%. Ekspor lada putih Indonesia pernah meningkat dari 54% pada tahun 1981 menjadi 94% pada 1990 dari total ekspor lada putih dunia. Sebaliknya, pada periode yang sama ekspor lada hitam Indonesia menurun dari 52% pada tahun 1981 menjadi 27% tahun 1990. 6 tahun kemudian, 1996 sampai 2000, lada hitam Indonesia meningkat lagi menjadi 40% dari total ekspor lada hitam dunia. Setelah Indonesia, negara-negara yang menjadi pemasok lada di dunia adalah India, Malaysia, Brazil, Thailand, Sri Lanka, Vietnam, Meksiko, dan Madagaskar. Aceh, penguasa lada di Selat Malaka. Sejak kelahirannya tahun 1514, Kesultanan Aceh telah menjadi negara pengekspor lada di kawasan Sumatera karena penguasaannya atas Selat Malaka. Dan ini berlangsung hingga abad ke-19. Salah satu buktinya adalah kesaksian Laksamana Augustin de Berle dari Prancis yang tiba di Aceh pada bulan November 1621. Setelah sebelumnya selalu gagal menemui Sultan Aceh, kali ini ia dijamu oleh sang sultan bernama Iskandar Muda. Ia pun diizinkan membeli lada di Piku, salah satu bandar Aceh. Berle mencatat bahwa setelah pohon lada dicabut di Aceh, seluruh lada berada dalam kekuasaan sultan, mengakibatkan kenaikan harga lada hingga 64 real per bahar. Sedangkan harga di tahun-tahun sebelumnya berkisar antara 12 hingga 16 rial per bahar. Namun, walau mahal, Sultan tak ingin menjualnya kepada pedagang Inggris dan Belanda yang selalu merampok dan mencuri dari siapa saja agar perdagangan Hindia Timur bisa mereka kuasai. Begitu kata Sultan Aceh kepada orang Prancis tersebut. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa pula untuk like this videonya ya. Dan tekan tombol notifikasinya. Ingat, kami tunggu komen-komen kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.